Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin anak-anakku, saya melepas masker dengan tujuan biar suaranya, lafalnya jelas didengar anak-anakku semuanya. Di kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi MPLS berkaitan dengan wawasan wiyata Mandala. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Jadi wawasan wiyata Mandala itu mengandung arti, mengandung makna, cara memandang, cara meninju, cara melihat, cara menanggapi terhadap sesuatu. Dalam hal ini, dalam bentuk lingkungan. Itu makna dari wawasan. Sedangkan wiyata artinya pendidikan. Kalau Mandala apa? Mandala itu berarti suatu lingkaran bisa, suatu bundaran, atau mungkin lebih tepatnya adalah lingkungan. Jadi wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang suatu sekolah, suatu lingkungan pendidikan yang akan digunakan sebagai lingkungan untuk pembelajaran. Jadi anak-anak kalau ditanya harus sudah bisa. Apa itu yang namanya wawasan wiyata Mandala? Tadi sudah saya jelaskan sedikit di dalamnya. Kemudian wawasan wiyata Mandala juga punya tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama mengembangkan misi pendidikan. Kemudian yang kedua harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat yang mau belajar. Kemudian juga digunakan untuk menggali, untuk mengenal, memahami, menghayati, dan juga menyampaikan nilai-nilai positif yang ada. Dan yang keempat, menjadi suri tauladan bagi masyarakat di sekitarnya. Itu tujuan dari wiyata Mandala. Ketika anak-anakku sebagai siswa SMP 3 Kaliwungu, di poin terakhir harus menjadi suri tauladan masyarakat di sekitarnya. Baik itu tingkah lakunya, kemudian ungkapannya, baik itu di kegiatan keseharian maupun utamanya di media sosial, di WA, di Facebook, dan sebagainya. Kemudian anak-anakku, ada beberapa faktor dalam mewujudkan wawasan wiyata Mandala. Apa saja itu faktor-faktor yang diperlukan? 5 komponen yang terpenting. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Ya, kalau di MTS itu peran kepala madrasah. Kemudian juga peran gurunya, peran sitifas akademinya, peran siswanya, dan yang kelima adalah tentu saja peran masyarakat sekitar, utamanya adalah orang tua peserta didik. Ada beberapa peran kepala sekolah yang bisa saya sampaikan. Beberapa di antaranya adalah kewenangan dan tanggung jawabnya yang penuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kepala sekolah harus memiliki satu kewibawaan. Kemudian semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri. Kepala sekolah harus melaksanakan program-program yang telah disusun oleh komite dan juga menyelenggarakan musyawarah yang di dalamnya melibatkan pendidik, orang tua, siswa,
dan masyarakat sekitar. Kemudian peran yang lainnya adalah menertibkan lingkungan dan sebagainya. Cukup banyak yang harus dilakukan, termasuk di dalamnya bertanggung jawab dan mengatur kaitannya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ekstrakurikuler di dalamnya. Guru juga memiliki peran yang berbeda tentu saja. Dari menjunjung tinggi martabat, harus bisa menjadi teladan, juga harus bisa memimpin. Kalau istilah Jawa itu, bisa digigugu dan bisa ditiru. Dipercaya baik dirinya sendiri maupun warga sekolah. Kemudian juga ada peran sivitas akademika. Ya. Apa itu peran sivitas akademika? Beberapa di antaranya. Tata usaha, karyawan TU, tenaga kependidikan, harus bisa mendukung kegiatan-kegiatan administrasi sekolah, baik itu kegiatan ekstrakurikuler, kesiswaan, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Kemudian perangkat sekolah yang lain seperti satpam, tukang kebun, dan sebagainya juga harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi semua warga sekolah harus mampu menjalin rasa persaudaraan dan untuk kenyamanan seluruh warga sekolah. Pak, bagaimana dengan siswa? Peserta didik. Apa peran peserta didik di sini? Nah, ini anak-anakku nih. Anak-anakku harus mentaati tata tertib yang berlaku. Berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Harus hormat dan sopan kepada bapak dan ibu guru dan warga sekolah yang lainnya. Baik itu dalam keseharian, tatap muka, dan utamanya di media sosial. Ya, ketika komunikasi via WA, anak-anakku mengupload kegiatan di Facebook, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga saling menghormati dan sopan terhadap teman, dan jangan lupa, karena sebagai seorang peserta didik, ya harus belajar dengan tekun. Kemudian juga tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru harus diselesaikan dengan baik, nama baik sekolah dan keluarga juga harus dikedepankan, dan jangan lupa, ya, jauhi narkoba, ini wajib. Keamanan sekolah juga harus dijaga bersama-sama. Tidak bisa keamanan sekolah hanya diserahkan kepada satpam. Anak-anakku juga harus ikut bersama-sama menjaga keamanan sekolah. Kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan dan sebagainya, untuk bisa lapor kepada Bapak dan Ibu Guru untuk bisa diselesaikan. Lingkungan sekolah juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kelima adalah peran masyarakat, termasuk di dalamnya adalah orang tua siswa. Apa perannya? Harus mendukung program dan kebijakan sekolah ya untuk memajukan kegiatan pembelajaran walaupun sifatnya daring. Juga bisa memberikan saran, ikut menjaga keamanan sekolah, kemudian mengadakan kerjasama dengan sekolah yang lain. Nah, itu salah satunya peran dari masyarakat sekitar. Kemudian sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu berpedoman kepada 10K. Pak, banyak sekali. Biasanya 5K, 7K. Ini 10K. Apa saja itu? Ada keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, wajib. Ya. Siapapun mereka yang sukses diawali dengan kedisiplinan. Kerindangan, ya, tumbuh-tumbuhan dijaga, kebersihan, ya, jangan lupa untuk dijaga, keindahan, kelestarian,
ketertiban, kesehatan. Kesehatan diutamakan ya, apalagi dalam pandemi seperti ini, anak-anakku harus berpedoman kepada protokol kesehatan, dalamnya kesehatan harus diutamakan. Dan terakhir tentu saja adalah keteladanan dari anak-anakku. Kemudian anak-anakku, sekolah bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Walaupun seperti saya sampaikan, ketika kondisi seperti ini, anak-anakku pembelajarannya lewat daring, tidak menyeluruh ada di sekolahan. Ya, mari saya mengajak anak-anakku, walaupun tidak tatap muka, tetapi masih penuh semangat mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Kemudian ada beberapa tindakan dalam pelaksanaan kegiatan Wiyata Mandala, baik itu tindakan yang sifatnya preventif maupun represif dan sebagainya. Apa tindakan-tindakan preventif yang bisa dilakukan? Tadi memelihara sekolah melalui program 10K. Harus menciptakan suasana yang harmonis antar warga sekolah. Kemudian juga ada jaringan pengawasan, baik itu pengawasan penyalahgunaan narkoba dan pengawasan kedisiplinan yang lainnya. Tidak boleh ada perpeloncoan di sekolah. Ya, semuanya harus didasari pada kegiatan yang ramah lingkungan. Kemudian keamanan dan ketertiban, baik itu pada waktu berangkat maupun selesai sekolah juga harus diwaspadai, apalagi musim pandemi seperti ini. Ketika nanti betul-betul ada tatap muka, baik ketika anak-anakku mengikuti kegiatan sebelum, selama maupun usai kegiatan sekolah, semuanya harus diatur dengan protokol kesehatan. Ya. Kemudian ada tahapan tindakan represif. Nah, tadi kan preventif. Nah, tindakan represifnya apa? Kalau ada yang berselisih, harus ada tindakan untuk mendamaikan. Jangan malah diobong-obongi. Kemudian menetralisir isu-isu negatif yang berkembang. Berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan jika ada kriminal di sekolahan, kemudian juga menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak di luar sekolah. Bimbingan dan penyuluhan sangat penting ini. Ya, kita kedepankan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anakku. Dan jangan lupa, sanksi itu juga diperlukan. Ya, ketika ada yang melanggar tata tertib, ya secara prinsip, ya harus diberikan satu sanksi. Anak-anakku, itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Sekali lagi, kata kunci dari wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana anak-anakku harus memandang positif sekolah sebagai tempat untuk belajar. Ya, belajar adalah seumur hidup. Anak-anakku harus tetap semangat untuk belajar baik itu di sekolah maupun di lingkungan yang lainnya. Dan karena sekolah sebagai tempat untuk belajar, anak-anakku harus bisa mengenal secara menyeluruh mengenai sekolah kita, SMP Negeri 3 Kaliwungu. Semoga bermanfaat, anak-anakku tetap semangat, tetap sehat untuk belajar di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.